Oke teman-teman, nah ini kelanjutan dari yang kemarin sebelumnya ya. Jadi kita sekarang sudah ada di arena rumah dari Bapak Putu Palguna sekeluarga. Nah ini teman-teman yang saya bilang bahwa rangkanya, kalau ibarat mobil itu kerangkanya udah selesai. Nah karoserinya nih, tinggal teman-teman itu seleranya mau minimalis atau natural. Sekali lagi, tidak ada yang salah benar. Kan kembali lagi selera, kemudian taste, kesukaan tiap orang, tiap customer itu kan berbeda-beda. Seperti itu ya. Nah, saya jelaskan dulu supaya teman-teman ngerti, memang Mr. Putu sekeluarga ini suka konsep natural. Tapi saya jelaskan, naturalnya ini bukan natural yang penataan batunya sampai dasar-dasar kolam, kemudian ada akar-akar yang menjulang di kolam segala macam, karena itu memang cukup berbahaya untuk ikan koi. Apalagi ikan koi kesayangan beliau ini top-top keren-keren juga gitu loh. Jadi kita intinya sebetulnya secara standar kolamnya, filtrasinya, flow-nya, speknya itu seperti kolam koi yang standar. Hanya casing luarnya kita bungkus dengan konsepnya natural. Jadi nanti batu-batuannya ini hanya ada di permukaan. Nah teman-teman, kita nanti akan buatkan khusus vlog kali ini buat teman-teman semua, terutama pecinta konsep natural, mulai dari kerangka kosongnya sampai nanti finish jadinya. Satu video ini selesai ya. Jadi nanti intinya untuk estetika batu-batuan, planting tanamannya, penempatan sudut-sudutnya, peletakan tanaman dikombinasikan dengan batu, itu nanti kita akan selesaikan satu video ini. Agak panjang nggak apa-apa, setuju? Ya, yang penting teman-teman bisa lihat dari belum apa-apa sampai nanti finishnya. Nah, nanti video yang terakhir saat running semua isi air dan segala macam. Nah, saya kasih tip pertama teman-teman, desain kita udah konsep, tapi sekali lagi waktu saya ke lapangan seperti ini, dimensinya ini sedikit berbeda. Itulah yang dibutuhkan namanya improvisasi teman-teman. Tadi saya langsung ngomong dengan tim, wah ini perlu ada sedikit improvisasi. Artinya perlu ada yang kita tambahkan dan ada yang beberapa hal yang nanti tidak sesuai dengan gambar, yang tujuannya adalah memaksimalkan keindahan estetika realnya di lapangan. Itu yang paling penting ya teman-teman. Makanya seringkali antara gambar dengan realita itu seringkali berbeda. Tapi tidak jauh-jauh dari situ, karena sekali lagi itulah yang saya sering tekankan ke tim Blast, improvisasi atau feeling atau rasa itu terus dikembangkan. Saya begitu ngelihat tadi keluar dari ruang utama beliau ini ya, di shoot ruang utamanya, kita keluar lihat ke kiri, wah ini kayaknya sudutnya tanamannya harus ditinggiin dikit nih. Batunya nanti yang untuk di dinding dan apa juga beda nih. Tadinya saya kepengen yang agak datar, akhirnya saya pilih nanti yang agak menjulang tinggi. Tapi intinya saya dan tim ini berusaha akan memberikan hasil realnya di fisiknya ini yang terbaik gitu. Jadi improvisasi ini kita pasti harus kembangkan itu. Nah sekali lagi teman-teman, teorinya bakunya gimana Pak? Nggak ada teori. Ini semuanya kembali ke ibaratnya rasa, feel, dan memang butuh jam terbang. Jadi makanya kalau teman-teman perhatiin, meskipun Anam dan tim ini sudah berkali-kali membuat kolam natural juga, tapi bukan saya nggak percaya kepada beliau, tapi kita perlu ibaratnya kerjasama. Antara saya, kamu juga yang nanti dari sudut estetika kameranya, Anam juga yang di lapangan sebagai sipilnya dan tim leadernya, intinya kita mau kasih hasil yang terbaik. Seperti itu ya. Oke, let's go, kita mulai. Teman-teman, ini air terjun sudah dapat sekitar 20%-an lah ya. Nah teman-teman bisa lihat, sebetulnya saya mumpung ini break, anak-anak biar istirahat dulu ya, panas lumayan ini. Dan pasar ternyata siangnya juga nggak kalah panas nih sama Semarang ya. Nah intinya teman-teman, memang di sini kita menggunakan beberapa pilihan batu alam teman-teman. Di sini ada sekitar 4 batu. Yang pertama batu bobing. Oke, yang warna kuning ini ya? Ya, yang kuning-kuning krem itu. Kemudian ada batu belah. Dikit aja batu belahnya. Kemudian ada batu sungai yang warna-warna abu-abu, buletan medium dan agak besar, agak yang kecilnya itu batu sungai, dan ada sedikit batu api atau batu apalah istilahnya. Jadi sisi pemilihan warna pun teman-teman bisa lihat, ada yang kemerah-merahan, ada yang abunya abu muda, ada yang abu tua, ada yang krem.
Nah, intinya supaya tidak kesannya itu monoton. Jadi terkadang kalau teman-teman lihat kenapa kita selalu mix batunya ini, supaya kita berusaha vibes-nya atau nuansanya ini tidak kaku. Nah, ini naturalnya, ini natural yang apa namanya, vibes-nya agak ke Jepang-Jepang sedikit nih gitu, tapi nanti tetap utamanya tetap tropikal yang alami seperti itu. Nah, harapan kita semoga teman-teman bisa mengikuti mulai tadi dari rangka yang kosong, mulai tertata sudut air terjun, habis air terjun nanti kita turun ke bawah landscape kanan kirinya. Tanaman ini juga belum final, masih kita mix and improvisasi, masih ada lah beberapa nanti yang kita mau mapanin lagi. Intinya nanti kita akan satu video ini selesai sampai minimal pemasangan batu scape semua lah. Oke. Ya, nah nanti untuk plantingnya dan peletakan tanaman yang finalnya juga kita nanti akan menyesuaikan dari tatanan batuan-batuan finalnya seperti itu. Nah, setelah ini kita akan break dulu, istirahat dulu 1 jaman. Anak-anak Blaze juga biar istirahat, Mas Anam juga biar istirahat dulu. Kita setelah ini lanjut lagi. Oke, Semoga nanti kalau udah nggak terlalu panas lebih enak. Ini kadang otak ini kalau terlalu dipaksain dikejar juga nggak bagus juga hasilnya. Betul, ngebul juga ya gue. Ngebul juga. Karena kita tadi kan kita juga dalam memasang ini pun diskusi, wah ini kurang tepat, wah ini kebesaran, oh ini batunya kekecilan, oh tanamannya nutupin batu, sayang. Nah itu sekali lagi gak ada teori-teori yang bakunya, cuman saya yakin kalau teman-teman ibaratnya ngikutin feel atau rasanya itu nanti teman-teman lama-lama bisa ikut apa ya, merasakan lah. Harapan saya melalui sharing ini teman-teman yang suka konsep-konsep natural mau pakai contoh ini nanti untuk kolam di rumahnya, mau ditiru temanya atau konsepnya, kita welcome sekali, nggak apa-apa juga gitu loh. Karena saya pun sampai sekarang juga masih terus belajar, masih terus cari referensi. Intinya kita juga selalu ingin memberikan yang lebih baik lagi untuk customer-customer kita seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nanti sesi berikutnya ya. Nah, oke nih teman-teman, saat ini progres ini kurang lebih sudah 40%. 40%. Jadi untuk area air terjun sudah tinggal dikit lah. Tadi ada sedikit tanaman yang kehabisan kita. Nah, kita udah order lagi, nyampainya mungkin agak sore ya, mungkin lanjut besok lah. Nah, kebetulan istrinya Pak Putu ini suka yang tanaman apa namanya, Mas Anam itu? Rumput Papua. Rumput Papua itu kan memang akar-akar batang reliefnya itu bisa seperti pohon-pohon di hutan versi kecil. Nah itu nanti kita akan planting lagi di sisinya Mas Anam tuh, sebelah kanan situ nanti. Gitu. Tapi overall air terjun ini secara batu scape-nya, plantingnya ini sudah hampir selesai yang untuk area terjun. Tinggal kita masih ada koral kecil, koral hitam sama koral yang agak besar untuk area sungainya yang ngalir di air terjunnya, itu juga baru besok datangnya. Itu Denis, gimana ngelihat dari awal waktu belum dipasang batu sama sudah dipasang batu, asik mana Denis? Asik ini ya. Nanti nggak usah ke Jepang, tiap hari di rumah kayak nonton kolam di Jepang ya. Tinggal koinnya nanti di sini. Nah ini nanti kita lanjut besok Denis. Untuk yang ini kan masih banyak nih teman-teman nih. Ini area ini putra dari Pak Putu nih. Ya kita culik masuk ke vlog ya. Nah ini Norma bisa shoot. Jadi area yang air terjun ini baru sekitar 40% teman-teman. Masih banyak nih PR kita. Karena yang nanti sepanjang dinding ini juga semuanya nanti ada batu scape plus planting tanaman. Terus Norma juga bisa shoot yang apa namanya, area sini nih, seberangnya air terjun. Oke. Nah ini juga nanti ada batu scape plus planting juga. Nah memang ada minus dikit nih, saya tunjukin teman-teman. Kebetulan ini area-area yang kita nggak bisa akalin ya. Yang pertama yang diinjak Mas Rosid ini adalah sumur bor. Nah sebetulnya kalau ini nggak ada sumur bor, saya bisa taruh batu sama tanaman lagi bisa lebih
luas tuh. Nah, tapi kita kan nanti saya tunjukin dah, intinya dari sudut view-nya nggak kelihatan, ini belum selesai. Nanti kita akan taburin koral yang kecil-kecil sama ada beberapa batuan besok. Terus ini area pompa. Ya, pompa untuk sanyo nih. Nah, ini kan mau nggak mau ya udah seperti ini, kita kasih tanaman pot bonsai aja biar agak keselimur lah. Nanti ini belum selesai, besok ada beberapa batuan sama koral lagi. Yuk, kita ngelihat dari sudut sini nih. Nanti Denis, mamahnya nih kalau masak, kalau mau ke dapur, ayo Denis, kita lihat dari sini Denis tuh. Norma juga di belakang saya dong, biar nanti bisa ngelihat shootnya ke sana tuh. Nggak kelihatan kan sudahan? Apa namanya, sumur bornya hilang. Yang tadi masih ada kayu-kayu untuk tutupnya juga hilang tuh, sudah nggak kelihatan. Nah, karena kita memang view utamanya salah satu ini dapur. Jadi Denis sama mamahnya kalau habis masak apa lagi santai, habis cuci piring pun bisa nonton tuh air terjun turun. Nah, ya asik ya Denis ya. Nah, kemudian kedua nanti spotnya sini nih, supaya Denis nanti juga kalau udah jadi enak. Ini ruang keluarga utama, sini nih nanti decking kayu nih. Oke. Ya, ini decking kayu. Nah, nongkrong di sini juga enak nih nanti. View-nya bisa ke sana, bisa ke batu itu. Nah, yang pasti teman-teman nanti ikutin, karena kita ini kali ini istimewa, benar-benar dari nol ya, belum ada batunya sampai nanti tertata batu semua. Nah, kita lanjut lagi, ini sudah hari kedua, kita lanjut hari ketiga. Ya, saksikan terus, yang penting jangan sampai kelewatan, nanti sampai beres semua, oke? Sip. Oke, teman-teman semua, ini hari keempat ya untuk kita install batu scape dan plantingnya. Saat ini kondisi udah 50% lah Norma. Udah lumayan kelihatan juga ini udah mulai kelihatan. Jadi saya jelaskan sedikit, kapasitas kolam ini plus filter itu kurang lebih 20 tonase. 20. Ya, dengan sistem standar konvensional yang manual dengan standarnya blast. Nah, saya ulang, mekanik pertama sikat brush, mekanik kedua jet mat, mekanik ketiga biostone atau batu apung plus biocube, mekanik keempat full biocube. Full biocube. Ya, nah ini pun sebetulnya belum full kapasitas teman-teman. Ya, saya juga udah bilang ke customer kalau nanti mau top up, mau isi tambah spek untuk biocube-nya, space-nya masih kita sediakan. Masih bisa. Ya, nah sekali lagi memang kadang kita mesti harus menyesuaikan karena customer ini punya anggaran, punya apa ya namanya budget, itu kita ibaratnya dengan budget yang customernya ada itu kita maksimalin seperti itu. Nah, chamber ke 5-nya pompa, ke 6-nya collecting seperti itu. Nah, konsepnya ini natural, naturalnya ini tema-tema Japanese vibes atau tema-tema Jepang dengan ada beberapa ornamen tanaman bonsai, harganya lumayan ya. Betul. Kemarin saya juga kaget di Semarang, contoh nih misalkan bonsai ringin seperti ini yang kualitas begini paling 2 juta. 2.500.000 di sini kemarin hampir 4 juta. Jadi harganya selisihnya cukup lumayan banyak. Batu aja saya kaget. Kemarin bobing ini kita beli setengah rate dari Semarang itu 10 juta dari Jawa ya. Kemarin kita coba tanya yang di sini per batunya 1 juta. Gila. Ya ampun dah ya. Makanya sekali lagi teman-teman, kadang kita kalau menanyakan pekerjaan project dari customer, kita kadang nanya kotanya itu saya untuk menyesuaikan material atau bahan bakunya. Betul. Berbeda-beda teman-teman. Nah seperti itu. Nah air terjun ini kita tema ini seperti bukit-bukit di pegunungan yang memang dipadu dengan ada batu bobing, batu sungai, ada juga batu koral medium, ada juga yang warna merah nih batu apa ya saya kurang tahu ya. Tapi intinya di sini ada 5 macam batu teman-teman perhatiin. Nah, awal selalu kita ini setting selalu air terjun dulu. Oke, kenapa? Kenapa? Karena itu sentralnya. Oke. Central view-nya, central estetiknya, kalau ibaratnya di restoran tuh menu utamanya. Oke. Menu utamanya itu di air terjun. Jadi setelah air terjun beres, kita nanti menyesuaikan baru area sekitarnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin saya udah jelaskan, di sini itu ada 2 batu yang kita ibaratnya planting atau scape-nya batunya itu kita buat ada yang terendam air, ada yang tidak terendam air. Tapi tidak sampai full dasar kolam. Kenapa? Ya satu memang pertimbangannya itu kan makan space ya. Misalkan batunya ini kita susun full sampai bawah, kapasitas kolamnya bisa berkurang 30%. Betul. Dan ya, juga bahaya ke ikannya juga. Yes, itu juga. Nah, memang sekali lagi customer ini kepengennya seperti ini teman-teman. Jadi nanti jangan wah kok gini kok gitu, yang suka komen-komen kadang ngeritik itu Anda harus ngerti dulu memang setiap customer, setiap lokasi, setiap kolam itu kita sudah komunikasikan yang sebaik-baiknya dengan customer.
Anaknya beliau, istrinya beliau, mulai dari nol sampai apa juga ngelihat semua. Jadi begitu ada yang nggak pas, kita pasti juga akan dikomplain dan kita akan menyesuaikan. Nah, pemasangan batu ini tipsnya teman-teman, dimulai dari level yang terendam air dulu. Oke, berarti dari bawah dulu ya? Betul, karena kenapa? Sekaligus nanti yang di bawah ini menopang batu-batu yang level atas. Kalau Anda masangnya yang atas dulu, baru yang bawah, wah setengah mati itu. Betul, betul. Ya kan, apalagi nanti kan kalau batunya gede-gede, kemarin yang paling berat nih batu bobing ini nih. Ini kayaknya sih hampir 40 kilo, teman-teman. 4 orang ini kemarin. Nah, sebetulnya memang salah satunya ini, di proyek kali ini hampir nggak ada kesulitan. Kesulitannya hanya akses. Karena kan rumah sudah jadi, ibaratnya kadang kita kalau misalkan mau cari batu yang gede-gede, bisa lebih bagus memang. Tapi akses bawa masuknya ke sini sulit teman-teman. Susah. Nah beda kalau misalkan rumah ini masih ibaratnya rumah baru, area lahannya masih space-nya kosong, akses untuk bawa batu gede-gede yang lebih gede bisa, bahkan kita bisa pakai tram. Ya itu kan sekali lagi masalah akses dan kendala di tiap project itu berbeda-beda. Nah ini sudah 50% teman-teman, kita usahakan hari ini bisa selesai sampai 80%. Nah, nanti yang 20%-nya itu apa sih Pak Ade? 20%-nya itu kalau di menu makanan itu seasoning. Oke. Wah, taburan koral kecil, mus, tanaman-tanaman planting yang kecil sampai medium. Kita nggak pakai tanaman besar sekali lagi karena lahan di sini juga sangat terbatas. Jadi sekali lagi PR kita ini selalu kita itu dikasih lahan itu seadanya, tapi harus dipikirin bagaimana supaya bisa jadi terbaik. Oke. Kira-kira ini lahan berapa ya, Bu? Saya lupa ini area sini. 60 meter persegi yang tamannya doang. Nah, cuma 60 meter persegi, tapi nanti teman-teman kalau sudah jadi semua dan sampai nanti isi air, lihat bisa kelihatan luas, bisa kelihatan elegan karena sekali lagi penyetingan batuscape, planting dan bentuk kolam dan estetika itu sangat berpengaruh sekali. Dan kebetulan memang saya sangat-sangat concern sekali di situ. Terkadang mohon maaf saya sampai nggak bisa ngerjain beberapa proyek kolam karena ownernya kepengennya kolamnya asal. Nah itu saya seneng sih kerja, tapi rasanya kayak, aduh kok kayak cuman suruh ngerjain begini ya gitu loh. Tapi kalau mau saya konsepin yang bagus, saya mau buatin estetik yang bagus, terutama tema-tema natural, nggak tahu kenapa kita dan tim Blaze ini juga lebih semangat gitu loh. Nah seperti itu ya. Jadi batunya intinya ada 5 macam, saya nggak hafal. Yang saya tahu itu bobing 1, batu sungai 1, batu api 1, koral medium 1, yang ini apa ya, yang seratnya, apa ya Mas, batu apa ini ya? Batu fosil. Yes, kayak fosil tapi kayak fosil. Ya lah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat, kita pun ini random ya. Jadi bobing ketemu batu sungai, bobing ketemu batu fosil, batu api ketemu batu bobing. Jadi jangan monoton. Teman-teman bisa bayangin kalau semua area ini satu bobing semua, aneh. Betul. Gitu loh. Jadi sekali lagi, teorinya gimana Pak Ade? Nggak ada teori. Kembali lagi ini berbicara feel, berbicara rasa. Yang pasti semoga melalui satu video ini, saya udah janji dari mulai 0 belum disetting, sampai selesai setting dan isi air kita nanti akan tunjukkan. Jadi teman-teman kalau ngikutin dari pertama sampai selesai, itu progres perubahannya dan proses step-stepnya teman-teman akan dapat. Nah semoga bisa menginspirasi, bisa menjadi edukasi, dan yang pasti bisa menjadi hiburan yang positif juga ya. Kita lanjut lagi, nanti kita mungkin semoga sore udah 80%, kita lanjut vlog lagi, oke? Oke, nah teman-teman, kita sudah di tahapan akhir untuk finishing kolam natural konsep di Denpasar, Bali, Mr. Putu Palguna Denpasar, teman-teman. Nah, saya jelaskan sedikit, jadi kita kembali lagi dari rangka dasar ini, kita mulai pengerjaan dari area air terjun dulu. Betul. Setelah air terjun, kita beresin landscape kanan dan kirinya. Oke, setelah air terjun dan landscape kanan kirinya, hari kedua, waktu itu kita break dulu, kita membuat sisi L-nya ini. Landscape yang di sepanjang kanan kiri kolam supaya intinya temanya itu bisa menyesuaikan dengan air terjunnya. Nah, pemasangan batunya juga kita ibaratnya random, ada 5 macam jenis batu.
Dan ini sebetulnya kalau daerah yang masih kosong-kosong ini nantinya finishing akhirnya ini mus lumut seperti ini nih. Oh, paham. Yang tadi saya pasang ya, saya kan tadi kasih contoh masangnya dengan lem kayu. Dan itu memang kita sengaja, Norma bisa shoot ke atas ini. Oke. Lumut ini kita taruh di daerah yang teduh, yang ada kanopinya. Karena kalau terlalu panas biasanya lumutnya itu bisa kering atau mati. Nanti air terjun ada tapi sedikit lah. Nah inilah teman-teman sebuah karya seni di bidang kolam di Denpasar, Bali dengan tema natural. Ini vibe-nya ini vibe ke tropical garden ini. Ya, Japanese tropical garden. Jadi fokus bongsainya itu ada di sudut sana. Nanti itu ada satu lagi yang di tangga kedua lagi kita siapin. Di sisi kanan sini bongsainya saya taruh satu. Nah tadi saya juga udah jelaskan dengan customernya, tanaman ini jangan terlalu penuh supaya batu-batuannya ini tetap terlihat dominan. Nah kalau terlalu penuh tanaman semua, sebetulnya itu malah lebih gampang dan lebih murah. Nah sebetulnya yang salah satu paling sulit itu adalah peletakan batu scape-nya atau penataan batu-batunya dikombinasi dengan moss, besar kecilnya, warna terang, warna gelapnya. Nah itu sayang sekali kalau terlalu tertutup tanaman gitu teman-teman ya. Nah ini sudah tinggal bersih-bersih, tadi tim Blaze juga udah bersih-bersih. Kita rendam sehari, besok kita running final nih, saat yang ditunggu-tunggu. Air terjun tadi juga udah dites ya. Videonya ada Norma tadi? Wah ada ini kode. Ya nanti tapi ini tadi air terjunnya belum finish seperti ini. Tadi kan belum ada batuan taburan koral-koral hitam tuh di sepanjang sungai air terjunnya. Nah besok kita nanti nyalain setelah semua beres bersih. Nah mungkin apalagi ya, nah jadi yang paling saya harapkan dari sebuah proyek kolam di kota manapun teman-teman itu adalah customernya happy dan suka. Dan tadi istri beliau, anak beliau Denny sangat suka sekali. Beliau juga barusan video call dengan Mas Anam dengan apa sangat happy sekali. Terima kasih sekali juga Pak Putu dan keluarga atas kesempatan yang diberikan. Nah itu tadi video dari awal masih kerangka sudah finish seperti ini. Itulah tahapan-tahapannya dan semoga teman-teman suka dan terinspirasi. Buat teman-teman nanti yang di sekitar Bali, Denpasar, harapan kita semoga nanti ada kelanjutan proyek kedua, tiga dan seterusnya di Denpasar ini. Nah ini kebetulan proyek perdana nih teman-teman di keluarga Pak Putu ini. Kita pertama kali Blaze ini ke Denpasar dan membuatkan kolam untuk beliau dengan tema natural, tema Japanese garden seperti itu. Nah semoga teman-teman juga suka. Nanti video sinematiknya buat agak lama teman-teman, Norma, supaya teman-teman juga bisa ngeliat, menyaksikan dari mulai awal setting sampai selesai. Nah nanti satu video terakhir kita running air final saat yang ditunggu-tunggu. Nah ini kita rendam sehari, 1 kali 24 jam air kita buang total, kita isi air gunung tangki seperti itu. Ya terima kasih sekali lagi buat tim Blaze semua yang sudah membantu saya dalam menyelesaikan kolam natural di Denpasar ini 20 tonase. Dengan spek filter yang standar konvensional manual dengan finishing natural garden tropical. Harapan saya semoga karya-karya kita ke depan bisa terus kita sharingkan dan kita edukasikan. Sekali lagi semua yang kita sharingkan ini sifatnya hanya untuk berbagi dan hiburan. Ya kalau mungkin ada yang kurang suka atau yang nggak cocok atau yang nggak berkenan, mungkin wah Pak ini jelek apa segala macam ya. Sekali lagi kita kan punya selera dan punya taste yang berbeda-beda. Yang pasti saya lega sekali. Customer suka sekali, beliau Pak Putu juga sangat happy sekali. Katanya udah nggak sabar pulang dari Australia, pengen pulang Denpasar nih. Ya ditunggu Bos Putu. Pokoknya nanti kalau sudah lengkap isi ikan semua, kita nanti kepengen main ke sini. Tapi kita sifatnya nanti nge-review setelah ikan koinya beliau masuk. Ya. Ikan koinya juga keren-keren. Oke, thank you banget Anam, Roset, teman-teman semua. Tim Blaze Channel juga yang sudah mendampingi saya selama 3 hari, hampir 4 hari di sini. Dan kita udah menyelesaikan, puji Tuhannya juga tepat waktu. Semoga kedepannya kita nanti bisa berkelanjutan aja proyek-proyek yang berikutnya di Denpasar. Kita nanti besok harus pulang Semarang, PR saya masih banyak nih. Jakarta ada 3, betul, masih progres. Brebes ada 1, oke. Ya, Jogja ini sudah deal, tinggal tunggu desain 1, 5, dan 1 lagi ada di Semarang 6. Sampai akhir tahun nanti saya masih punya PR 6 kolam teman-teman. Dan nanti kita kebetulan 6 kolam itu berkenan untuk di vlogkan semua. Ya, nanti bisa kita sharingkan tentu saja dengan tema yang berbeda, dengan konsep yang berbeda, dengan estetik yang berbeda, yang pasti kita akan berusaha berikan yang terbaiknya seperti itu. Terima kasih sekali lagi yang sudah menonton dan menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye. Yeah, let's go.
New year, new me, turn it up a new degree. I'm gon' make it to the top if it's the last thing I see. Work hard every day, work hard, then we play. I'll be doing everything in my own damn way. Ain't nobody tell me shit, I'm on top of it. Writing hits that make other people feel like writing hits. We gon' get every little goal that we wanna get. Never quit, we don't even know what it means to quit. Write it down, what you want, what you need, what you see, everything that you wanna be. Put it out in the world, that's your destiny. In your mind, what you need is to have belief. I'm gon' make it to the top, cause I never stop. My own switch doesn't have enough. I think it's broken, I think it's lost. I guess that's why I never take a loss. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. Make a deal with yourself that you'll get after it. Find something that you love, call it passionate. Or find some passion and leaving behind adequate. Your journey starts now, time to make it happen then. You could be great, have it your way. Served up like some room service on a nice plate. The high life is only hours a day away from making a change to the life that you chase on. New year, new you, new day. Go prove to yourself you could do anything you wanna do. When you set your mind to something big that you choose, break it down to the root, chip away, gotta move. Push past all your limitations. Right now consider this an invitation. Make your worth go up like inflation, and start chasing your dreams, stop waiting. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win. New year, new me, no fear, just be everything you wanna be. Write it down, what you see, don't give up, just believe and you will succeed. Put the hours in, and you're bound to win.